Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-maksud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarham wa tahanan wa takaram ala maulana Muhammadin ala muallimina Muhammadin ala syafi'ina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talilu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man la mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sugeng dalu, sugeng rawuh para jamaah maulid rahimakumullah, para pecinta Rasulullah dan insyaallah dicintai pula oleh Rasulullah. Wabil khusus yang saya hormati Al-Habib Ahmad bin Husin Asgab mata'allah fituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan dan panjang umur, dan mudah-mudahan semua yang hadir di malam ini juga diberi kesehatan, diberikan panjang umur, diangkat penyakitnya yang zahir dan yang batin, diangkat semua kesedihannya, diangkat semua kesusahannya, digantikan kebahagiaan, kesenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan disampaikan semua cita-citanya, dan diijabahi semua doa-doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkah dari kemuliaannya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa, rahmat yang sangat luar biasa, karunia yang sangat luar biasa. Apakah nikmat itu? Apakah karunia itu? Apa rahmat itu? Nikmat, karunia, anugerah dan rahmat bukan iman, bukan Islam, dan juga bukan takwa, melainkan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sebab beliau kita bisa mengenal iman, bisa mengenal Islam, bisa mengenal takwa, bisa mengenal sholat, bisa mengenal syariah, dan bisa berpuasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi fabidzalika falyafrah. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka kalian semua bergembiralah, kalian semua bersenang-senanglah. Kul bifadlillah, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menerangkan bahwa kul bifadlillah adalah Al-Quran, sedangkan Sayyidina Abbas menerangkan kul bifadlillah adalah ilmu. Maka dengan adanya rahmat Allah dan dengan adanya nikmat Allah, maka kalian semua bergembiralah. Rahmat Allah yang paling terbesar adalah baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sebab beliau kita menjadi umat yang paling termulia di antara semua umat. Ini.
Kita ini umat yang paling akhir. Umat yang paling pendek usianya. Kenapa? Umat zaman dahulu usianya sampai 100 tahun, 200, bahkan lebih. Tapi kenapa? Kita ini pendek-pendek. Karena Allah sudah rindu ingin berjumpa dengan kita, yaitu umatnya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Maka dari para hadirin rahimakumullah, marilah kita tanamkan di hati kita, taklukkan hati kita untuk selalu mencintai baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dari sisi beliau kita bisa mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari pintu beliau kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis gak usah bingung-bingung. Nang dunia udah susah, gak usah dipikir, gak usah digagas. Itu susah selalu paling 2 tahun. Tapi nang kono insyaallah bakal ketemu senang. Masih pikir. Ada sebuah hadis yang sangat indah. Ini hadis itu meriwayatkan itu ada sebuah cerita tentang kemuliaan umatnya baginda Muhammad Rasulullah sing fakir-fakir, sing ora duwe, enak loh. Sing ora duwe. Gitu, yang enggak punya. Nanti itu kelak di yaumul kiamah gitu. Umat sing fakir kuwi mengko gitu. Tapi sing ikhlas, sing fakir sing kanjeng Nabi. Gitu. Dia akan berdiri dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Wajah guantang kayak bulan purnama. Sing wedok wayu-wayu. Masya Allah. Dia punya rambut diuntai dengan mutiara rambutnya. Tangannya dihias dengan intan berlian. Gitu. Dan dia duduk di atas sebuah mimbar yang terbuat dari nur. Itu mimbar terbuat dari cahaya. Akhirnya berkata para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya, apa kalian itu dari golongan malaikat? Mereka menjawab bukan. Terus yang lain takon, apa Anda itu dari golongannya para nabi? Bukan. Terus takon malaikat, gitu. Dengan amal apakah ibadahmu? Sehingga engkau bisa mempunyai tempat yang derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takon yang mulia Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menjawab, gitu. Fayaqul lam yakul a'maluna katsirah. Kami enggak punya amal apa-apa, enggak duwe amal. Gitu. Walam tasumi dahar, dan mereka tidak pernah berpuasa sunnah, enggak tahu. Ku Ramadan tok posone. Enggak tahu poso pura apa seneng enggak tahu. Walam taqumil lail, dan mereka tidak pernah bangun malam, tidak pernah sholat malam. Bal kunna yuhafidu ala sholawati khamsi bil jamaah. Itu mereka selalu istiqomah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Gitu. Wa idza sami' ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fadat uyunha bidam'i. Dan apabila disebut nama Nabi Muhammad di hadapannya, maka mereka menangis. Astagfirullah. Wa kunna tad'u min qalbi khasik, dan mereka hati resik, enggak punya iri, enggak punya dengki, enggak punya sifat delok wong ra seneng sugih ra seneng, apa seperti itu. Wa naskurullaha fakri ala asobana, dan mereka itu redho dalam keadaan kefakiran. Enak. Wis alhamdulillah, yang penting akeh mau selawat.
Gak usah dipikir-pikir, wis pokoknya loro yo selawatan, susah selawatan, itu seneng ya wis selawatan meneh. Gak usah dipikir-pikir. Senak urip wis selawatan. Wis melu bepahmat, wis ngene kondeli wis mbok cekali jubahe judul nang enak-enak kowe. Melu wis kulon derek pun tekan kuliah enak selamat pun. Insyaallah selamat. Yes. Gitu. Ada satu hadis ini tentang kemuliaannya seorang yang gemar berselawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atini Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israil alaihi salam. Kata Rasulullah, telah datang kepadaku malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Israil. Faqala Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yaumin ashraf marratan ana akhidu biyadihi ala sirati karbarkil khatib. Sinten tiyang sing selawat sedina 10 kali. Dari Jibril mengko nak dhek nyebrang nang jembatan mustaqim bakal tak gandeng tangane. Kuwi cepete nyebrang kuwi karbarkil khatib. Seperti kilat yang menyambar. Cuman modalnya selawat sedina ping 10. Wis subuh ping 2. Ya zuhur ping 2, asar ping 2, maghrib ping 2, isya ping 2, 10 kali. Mengko nak nang nyebrang jembatan mustaqim digandeng malaikat Jibril. Cepete kaya kilat yang menyambar. Wa qala Mikail, ana asyu min haudik, dan aku akan memberinya minuman di air telagamu ya Rasulullah saat dia yaumul kiamah. Barang siapa yang nanti kelak ya, bisa minum air telaganya Rasulullah, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya di mana semua orang haus. Mudah-mudahan kabeh tekongku bakal ngombe nang pek ini kan matur asal air telaganya. Ya, tapi modalnya ping 10 do lali. Ya ora adul potonganmu ki ora itu. Ping 10 rong dina perlali perlewat. Ya gas ngene kowe ya. Yang ketiga, wa qala Israfil alaihi salam, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'a ra'si hatta yahlallahu ta'ala. Dari Israfil, ya Allah, aku akan sujud kepadamu dan tidak akan pernah saya angkat kepalamu sebelum engkau memberikan ampunan kepada hamba-Mu sing dina salat 10 kali. Beda. Enak lah. 10 tok aman modali. Wa qala Israil, ana akbidu ruhahu kama akbidu arwahal anbiya'i alaihi salam. Kata Israil, aku akan mencabut rohnya seperti mencabut rohnya para anbiya, para nabi. Enak. Pandang gak kerasa lagi. Makanya kalau kita ingin ngadep Gusti Allah dan Allah bakal ridho kepada kita, sing akeh-akeh mau selawat. Kita modali. Dan siapa yang Islam kelak yaumul kiamah dengan semua resikonya, ya sing akeh mau selawat. Inna alajakum yaumul kiamah aksarakum alayya sholata. Wis modal kita. Gak usah repot-repot, wis selawat wae. Ya. Mbek turu ya itu. Karo luguh ya itu. Mbek delok TV sinetron ya itu mbek selawatan ya lah. Tapi nak mbek ngamuk ya aja atau kangkang, iso boleh ngamuk ya. Nah ya lah, itu ya. Mudah-mudahan wae selawatan sebuah amal yang tidak ada resikonya, yang pasti Allah menerima, cuma selawat gitu. Karena apa? Semua perintah Allah tidak pernah mengerjakan apapun itu. Perintah sholat, Allah nggak sholat. Haji, Allah nggak haji. Puasa, Allah nggak puasa. Sedekah, Allah nggak. Tapi sholawat sebelum ada perintah untuk kita, Allah Ta'ala dan para malaikatnya sudah mengucapkan salat
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, ya mudah-mudahan sudah kita kemarin itu yang dulu yang pernah kita bicarakan tentang faedah selawat ya. Nah, itu mudah-mudahan ya yang tahun kemarin itu tentang faedah selawat itu mudah-mudahan kita selalu mengingat nikmati wong selawat. Kira-kira siapa lagi? Apa lagi boleh diulang lah tentang berkait selawat? Railing. Wah, kowe iki potong ngamuk menalim deh. Apa lagi Dimas yang nang tembung tentang selawatan tak ditake? Apa mana? Wah, ngamul berkemun Mas. Oke, kita ulang lagi. Supaya menambah kita punya keyakinan, ben tambah mantep, tambah seneng, tambah seneng selawatan. Idza shallal mu'minuna qabadu tilka sholatan malikat maut biidnillahi ta'ala faballaghaha ilal qabri. Tidak ada seorang mukmin yang mengucapkan itu salam kepadaku Rasulullah kecuali itu salat diambil oleh malaikat maut dengan izin Allah Subhanahu wa taala dihantarkan ke kuburku. Fayaqulul malaikah ya Muhammad ini fulanan bin fulan bin ummatika sallallahu alaihi wahai Rasulullah wahai Muhammad. Dah sak temene umatmu itu fulan bin fulan kuwi selawat marang awakmu. Enak selawat dulu ya. Kita ngucap selawat bapakmu itu disebut bini bapakmu enak itu wong-wongmu. Ya. Mbok sapa? Wakil bin sapa? Bin Dimas ya. Ya wongane oh durung lah ya disebut jenenge ya. Umpamane ngono kuwi umpama Mas umpama. Ya. Ya disebut. Ya. Fakulat belihu asyara sholawat. Kata Rasulullah sampai kepadanya 10 selawat dariku. Siji 10 bahasanya itu. Nah. Halat syafaat lahulak dan dia berhak mendapatkan syafaatku nanti kelak di yaumul qiyamah. Summa yas'adu malaikah hatta yantailal ars, kemudian itu malaikat munggah nang puncak langit. Ngendika, ya Allah, saat sebenarnya fulan bin fulan mengucapkan salam kepada Muhammad 1 kali. Fa ya ta'ala ballighu minni asyara sholawat. Sampai kepadaku 10 rahmat dariku. 1 selawat Allah maringi 10 rahmat. Saking ngomongnya Gusti Allah karo umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhlaqullahu ta'ala min sholati bi kurfin malakalah. Dan setiap 1 huruf selawat Allah ciptakan 1 malaikat. Delok sih ben semangat selawat ya. 1 huruf Allah ciptakan 1 malaikat. Lah mau semua ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa pirang huruf itu. Dan berapa baik itu ya. Setiap 1 huruf salat Allah ciptakan 1 malaikat. Salah sumi'atin wasitin roksah dan setiap malaikat mempunyai 300 sudah kepala. Itu ngomong. Bu jejer ya. Wa fi kulli ra'sin salasu mi'atin wasitin wajhah. Dan setiap kepala mempunyai 300 wajah. Hitung, mau kalkulator HP kayak hitung-hitungan ayo. Wis hitung. Sang ya juga hitung. Wa fi kulli wajhin salasu mi'atin wasitin faman dan setiap muka mempunyai 300 mulut.
Hitung pira kuwi Mas? 3 fida, cecak urut Mas. Wa fi kulli famin salasu mi'atin wa sitin lisanan, dan setiap mulut mempunyai 300 widak lisan. Yatakallamu bi kulli lisanin wa isna Allah Ta'ala salasu mi'atin wa sitin nau'an, dan setiap itu lisan bertasbih marang Gusti Allah sing jumlahe 300 widak tasbih. Macam-macam tasbih kuwi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Macam-macam tasbih. Fama yuksabu dzalika shawaba lil musalli ala sayyidina Muhammadin ila yaumil qiyamah. Dan kuwi pahalane dicatet malaikat. Catet pahalane kuwi mengko dipan awakmu. Kuwi malaikat kuwi kuwi mung juta sampai yaumil qiyamah. Kuwi pahalane paling awakmu. Nang yaumil qiyamah 1 huruf. Nah, mudah-mudahan kita selamatan. Wis susah ya dinikmati ya lah. Sementara susahnya paling tidak tahun. Ya lah. Ya mudah-mudahan yang muda-muda ini selalu berusaha untuk mencintai majelisnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau majlisan ya diharapkan supaya tertib, didengarkan untuk pembacaan maulid, karena yang dibaca itu termasuk pujian kepada orang yang termulia di antara ciptaannya Allah. Gitu. Orang ono sing paling sempurna. Tidak ada yang paling istimewa selain baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka indal ululi hadis amin. Tidak ada ciptaan Allah yang paling ganteng, yang paling sempurna kecuali cuma baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bulan diiri karo buat kanjeng Nabi. Kuwi mbiyen nak bulan purnama kuwi, mbiyen ki wong Arab kuwi, ya. Kuwi mesti nampi yo bulan purnama. Sawah. Tapi setelah lewat Rasulullah ditinggal ke bulan. Ngeluwi gantenge bulan kanjeng Nabi. Finale, Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu. Jadi kita selalu setiap malam senangnya kelingan untuk berselawatan. Tujuannya apa? Supaya kita bertambah, kita punya kecintaan kepada Rasulullah. Jangan sampai cintanya hilang. Emangnya mana hilang cintamu kuwi? Orang berumat bakal hilang cintamu kuwi. Nah kita maksudnya itu berusaha menyambungkan diri kita kepada baginda Muhammad Rasulullah. Tidak ada sebuah pekerjaan yang paling mulia itu bagi seorang hamba kecuali dirinya mau menyambungkan diri kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu makanya berkata para alim Pak, man yadai pembohong, pendusta. Ma'aitu al-Muhammad ibn Abdullah, barang siapa yang mengaku mempunyai sebuah jalinan, sebuah silah hubungan kepada Allah Ta'ala tanpa melewat Rasulullah, mereka pembohong, pendusta, tidak ada. Itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni wa yuhibbukumullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Allah tuh mencintai kita, ridho kita, maka ikutilah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat. Mudah-mudahan selalu bertambah kita punya kecintaan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu yang kita inginkan, orang yang paling beruntung nanti kelak yaumul qiyamah, orangnya bisa memandang wajah mulia baginda Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua ini betul-betul Nabi yang kalau ya sebelah kali Nabi diakui umat kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad.
Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farad umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farad umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farad umat Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma hina fiman hadait wa afina wa qina bi rahmatika syarra ma qadi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya safa'ah wa idzatika wa jalalik, Allahumma ya safa'ah wa idzatika wa jalalik, Allahumma ya lana syafa'ah ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الله منكم من التوفيق الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah ini atas mana Habib Ahmad Al-Harith telah memberi tahu betapa besarnya hadiah pahala sholawat yang akan diterima oleh umatnya. Maka dari itu mari kita gunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan dengan sesungguh-sungguhnya. Betapa tidak janji Allah akan diberi beberapa lipat, bahwa selawat itu akan dikabulkan katanya di akhirat kelak. Tetapi ini janji Allah. Tapi di sini ada yang lebih hebat lagi, kebesaran selawat, yang mana selawat itu akan diberikan di dunia apabila kamu betul-betul serius berselawat kepada Rasul Muhammad SAW. Berapapun jumlah selawat sesuai dengan kebutuhan kamu, kesusahan kamu di dunia. Kesusahan kamu di dunia ini, Allah akan mengabulkan apa yang kamu susahkan itu akan hilang. Kalau kamu butuh dengan kesusahan yang namanya sakit, yang namanya susah apapun dunia, apapun itu, duit pun kamu tidak punya, kamu susah, kamu merasakan tidak punya dan kamu sulit di mana saja, gunakan selawat. Selawat, kamu selawat dengan sungguh-sungguh, selawat masuk dalam tubuh dari darahmu, maka selawat itu akan menjadikan bukti kamu akan sembuh. Tapi kenapa tidak? Tidak itu karena kamu tidak sampai ke dalam selawat itu. Saya yakin dan diyakinkan bahwa siapapun orang yang mau selawat dengan sembunyinya selawat, dan selawat yang masuk di dalam tubuh dan selawat yang masuk di dalam darah, insya Allah urusan duit itu selesai. Kamu sulit duit, saya jamin, saya yakin. Kalau tidak, kamu benar-benar selawat, benar-benar nangis selawat itu, kamu minta sama Allah, minta sama Rasul, pasti urusan duniamu selesai. Maka dari itu apa yang dikatakan Habib Ahmad Al-Harith ini sungguh-sungguh betapa besarnya selawat, betapa indahnya selawat, betapa segalanya selawat. Jangan hanya di bibir. Kalau kamu di bibir, kamu hanya sekedar, yaitu dapatnya dapat, saya yakin dapat. Tetapi nanti di akhirat kelak. Tetapi kalau kamu butuh di dunia sekarang butuh, pasti dapat. Buktikan, selawatlah apa yang kamu butuhkan, pasti jadi. Ya, jadi marilah kita selawat yang sungguh-sungguh, dinikmati selawat tersebut, dibaca katanya dari satu huruf selawat begitu besar malaikat yang bekat mulutnya 300 sekian tadi. Itu benar dan betul. Tetapi sungguh rasakan selawat kamu, jangan hanya selawat gitu, kosong, dan kosong di dunianya kamu tidak dapat apa, dapatnya sekedar. Nanti tunggu di akhirat, kamu masih hidup kok. Kamu kan masih hidup, butuh kehidupan yang bahagia, butuh bisa penyelesaian urusan duit, makan dan minum segalanya. Tapi kalau kamu
sebagai orang muslim, sebagai orang yang ditunjukkan kepada Rasul Muhammad SAW di perjalanannya ke dalam mengenal Allah, mengenal segalanya, mengenal akhlak segalanya. Kamu tidak menggunakan dengan sesungguhnya, yaitu keliru, tidak tahu ilmunya. Maka saya kasih hari ini, malam ini yang ada di rumah sekarang ini, gunakan selawat di mana kamu dalam kesusahan membutuhkan sesuatu di dunia. Kun fayakun, hasil. Kun fayakun, diberi sama Allah. Kun fayakun, tidak pakai nanti dengan jumlah. Kalau kebutuhan kamu sedikit, hanya sekedar makan, kok tidak dapat makan, ya Allah aku hari ini selawatlah 10 kali dengan sungguh-sungguh minta selawat dikasih. Kalau kamu butuhnya berjuta-juta, beribu-ribu uang yang kamu butuhkan sesuai dengan kebutuhanmu, berselawatlah sampai 100, sampai 300, sampai 1000 selawat dengan nangis dan hayati, malah hidup pasti besok dapat. Seketika itu dapat. Demikianlah yang bisa saya tambahkan apa uraian dari Habib Ahmad Al-Harith ini. Semoga tambahan dari saya ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Mari kita tambah doa daripada semua ini supaya kita keluar dari majelis ini tidak kosong dan bisa menghayati, jangan banyak ngomong dan jangan banyak mendengarkan yang tidak penting. Di sini adalah untuk menjalankan apa yang telah kita dengarkan dari Habib Ahmad. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, dibarokati malam hari ini, malam Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam ini kami telah banyak berselawat. Semoga perselawatan kami walaupun di mulut belum masuk di dalam darah kita, tapi semoga Allah mengijabahi apa hajat kami di rumah atau di